Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zazuli Zamzam, Kepala SD 2 Kelapa, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Walidi dari SMK Negeri 1 Kelapa, calon guru penggerak angkatan 10 Bangka Barat di tahun 2024. Oke, kali ini terkait jadwal kita sebelumnya, kemarin saya menghubungi Pak Zazuli Zamzam untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya di sini adalah kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang merupakan rujukan moral yang selama ini pengalaman Pak Zazuli Zamzam sebagai pemimpin dari atau kepala sekolah yang berada di SDN 2 Kelapa ini, Pak. Mohon bantuannya untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya wawancarai Bapak pada hari ini, Pak. Kira-kira bersedia, Pak? Oh, siap. Baik, terima kasih, Pak, atas kesediaannya. Hari ini saya ke SD 2 Kelapa, tentunya sangat suatu kehormatan bagi saya diterima dengan baik. Langsung saja, Pak, ya. Kali ini saya akan mewawancari Pak Zazuli Zamzam terkait tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di SDN 2 Kelapa ini, tentunya terkait dengan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin selama ini Bapak melakukan ketika ada kasus-kasus yang krusial yang ada atau yang Bapak alami, baik dari siswa maupun dari warga sekolah atau guru-guru yang ada di SDN 2 Kelapa. Baik, Pak. Untuk pertama, Pak, selama ini ketika ada kasus yang Bapak alami untuk untuk melakukan pengambilan keputusan yang Bapak harus ambil, itu kan selama ini tentunya ada trik, ya, ada pola-pola atau ada bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selama ini bagaimana Pak Zazuli dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi untuk melihat kasus itu rujukan moral atau dilema etika dari konflik yang terjadi. Jadi kalau misalnya dia dilema etika, itu kan ada pertentangan. Benar dengan benar. Nah, yang satunya kan benar dengan salah. Nah, di situ kita bisa memastikan konflik ini masuk kelompok yang mana. Kemudian, itu sudah diidentifikasi ya antara konflik etika atau rujukan moral itu sendiri. Baik, pada saat melakukan identifikasi, Pak, identifikasi masalah itu, identifikasi dari apa yang menjadi kasus-kasus itu selama ini yang Bapak lakukan itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu tadi, Pak, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan menurut Pak Zazuli. Jadi kalau kita di sini kita diskusi dulu dengan tim guru dan pegawai untuk melakukan pertama identifikasi masalah. Jadi kita tidak hanya saya sendiri, tapi bersama tim. Lalu kita analisis risiko. Tujuannya kan untuk mengurangi meminimalisir hal negatif yang bisa terjadi. Nah, setelah itu baru kita berkeputusan. Jadi semuanya adalah bersama. Demikian. Baik. Jadi selama ini Pak Zazuli itu melakukan identifikasi masalah, terus memanajemen risiko, dan itu semuanya dilakukan secara bersama-sama. Baik, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa kira-kira, Pak, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, bersama tim itu kita kan identifikasi dulu apa masalahnya. Kita pastikan masalah ini adalah masuk kelompok ini atau kelompok itu. Terus kita analisis risiko. Nah, jika misalnya kita ambil keputusan ini, kira-kira apa yang bakal terjadi? Kalau kita ambil keputusan yang itu, kira-kira apa yang terjadi?
Nah setelah itu bersama tim juga kita berkeputusan kira-kira apa langkah yang akan kita lakukan sehingga nanti akan menghasilkan minimal win-win solution. Ya. Demikian. Ya, jadi itu ada prosedurnya Pak Satria, terus sudah dilaksanakan Ya. dan berdiskusi bersama-sama. Baik Pak. Untuk yang berikutnya itu hal apa saja Pak ya yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi selama Bapak memimpin di SDN 2 Kelapa ini Pak. Jadi yang paling efektif itu tentu saja adalah mengambil keputusan bersama. Jadi kita berdiskusi dengan tim, dengan sejawat untuk itu tadi, sehingga nanti keputusan itu tidak keputusan sendiri atau keputusan guru. Jadi keputusan bersama, baik atau buruknya nanti akan kita tanggung bersama. Baik, seperti itu Pak ya. Baik. Untuk berikutnya Pak terkait dengan dilema etika yang tadi kan sudah hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif Pak ya. Berikutnya adalah hal apa-apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak. Ya, tantangan kan pasti ada Pak ya dalam setiap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak. Yang terjadi itu biasanya terjadinya perbedaan pandangan antara orang per orang tentang apa itu benar, apa itu salah, dan rasa kasihan. Nah, jadi di diskusi itulah kita bersama teman-teman itu untuk memastikan ya apa masalahnya, menyamakan persepsi. Jadi apa yang itu benar, apa rasa kasihan dan sebagainya. Gitu. Untuk berikutnya Pak ya, apa yang Bapak miliki sebuah ataupun ada jadwal-jadwal tertentukah Pak dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, dan apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat Pak atau punya jadwal-jadwal khusus untuk menyelesaikan tersebut, sehingga bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak lakukan atau yang Bapak jalankan ketika menyelesaikan permasalahan dilema etika tersebut Pak? Jadi di sekolah kami memang jarang terjadi kasus-kasus seperti itu ya. Tapi jika terjadi, langkah pertama adalah kita menyepakati dengan tim kapan kita mau berdiskusi. Ya, dan diskusi itu jelas prosedurnya adalah identifikasi masalah, kita analisis risiko, dan buat keputusan. Jadi kita tidak bisa buat jadwal karena kan peristiwanya itu tidak terjadwal. Nah, demikian. Saya sudah memahami Pak. Baik, ketika dalam mengambil sebuah keputusan nih Pak ya, ini kasus sudah berjalan nih, ada pengambilan sebuah keputusan nih. Pada saat mau melakukan pengambilan keputusannya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah ataupun membantu Pak Zazuli dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, yang permudahnya saat kita diskusi dengan teman, kan pikiran kita beda. Ya. Kadang-kadang ada gagasan-gagasan dari kawan-kawan itu yang dianggap cemerlang oleh tim. Nah, ketika kita setuju itu, maka itu yang kita jadikan keputusan. Jadi yang permudah itu di situ kesediaan kawan-kawan untuk menyumbangkan pikirannya guna mengatasi masalah itu. Baik Pak, gimana? Ada lagi yang faktor-faktornya? Itu saja. Baik. Baik Pak ya, itu saya bisa memahami faktor pendukung ataupun yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, kita sudah berbicara panjang lebar nih Pak tadi dalam pengambilan sebuah keputusan untuk dilema etika ini. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan kepada saya tadi, kira-kira ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Itu dapat kita rangkum dalam satu kalimat saja. Memecahkan masalah secara bersama
itu lebih mudah dibanding memecahkan masalah sendiri-sendiri. Ya. Berarti itu yang menjadi ya. Hikmah dari pembicaraan kita ketika Bapak melakukan pengambilan sebuah keputusan. Jadi poin-poinnya sudah saya dapatkan, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini menjadi rujukan saya ketika saya mengambil sebuah keputusan di tempat kerja saya, ketika ada permasalahan dan persoalan, dan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya dalam hal mengambil sebuah keputusan untuk tentunya dalam dilema etika ini, apakah ini benar atau salah, ataupun bisa saja ini menjadi rasa kasihan dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan ketika saya mengambil keputusan nanti, dan pembelajaran sangat berharga sekali, dan saya mengucapkan terima kasih Pak Zazuli telah memberikan pengalaman itu kepada saya, dan ini sekali lagi menjadi rujukan bagi saya. Terima kasih sekali lagi Pak atas kesediaannya untuk hari ini saya wawancarai. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan mohon maaf saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat Pak Zazuli membicarakan apa sih yang menjadi persoalan selama ini, dan Bapak sudah memberikan pengalaman itu bagaimana mengambil sebuah keputusan itu yang tadinya sudah bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak. Mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Aprida Yani Silalahi. Selamat siang Pak Wahyudi. Sebelumnya terima kasih Bu telah memberikan kesempatan kepada saya bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah pada siang hari ini. Tentunya kemarin saya sudah menghubungi Ibu untuk hadir di ruangan Ibu Kepala Sekolah dalam rangka mewawancarai tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Mohon kesediaan Ibu untuk memberikan suatu tanggapan tentang pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan pada hari ini sebagai bahan wawancara saya kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Bu. Baik. Terima kasih Bu ya. Tentunya saya akan memulai bahwa pengambilan keputusan ini merupakan sebuah pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu pimpin. Tentunya kemungkinan ada kasus-kasus Bu ya yang ada di sekolah Ibu, dan Ibu pernah menyelesaikan masalah tersebut, dan itu perlu saya tahu, perlu saya gali bagaimana ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, baik ditinjau dari etika ataupun dilema etika ataupun dari rujukan moral Bu. Baik, langsung saja Bu ya. Selama ini pada saat ada kasus-kasus Bu ya, ada kasus-kasus yang Ibu hadapkan yang perlu Ibu selesaikan, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Baik Pak Yudi, biasanya saya itu kalau misalnya ada kasus ya, saya menemukan kasus di sekolah ini, apabila itu mengenai siswa khususnya ya, yang paling sering kita hadapi, biasanya saya langsung bertanya kepada guru BK ataupun wali kelas ya, dan tapi lebih seringnya itu saya lebih koordinasinya kepada wakil kesiswaan saya, karena beliau yang biasanya paling dekat dengan siswa, yang paling mengerti tentang kondisi siswa. Nah, setelah saya identifikasi ya tentang kasus tersebut ya, lalu saya analisislah bersama dengan mereka, dan apabila itu perlu dirapatkan maka saya akan rapatkan dengan kawan-kawan guru. Seperti itu Pak. Baik Bu, itu Bu ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika yang ada di sekolah SMK Negeri 18. Baik Bu, untuk selama ini Bu ya, dalam kasus-kasus tersebut bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya kalau menghadapi hal demikian, biasanya saya langsung mengajak pertemuan.
saya langsung ngobrol dengan tim pengembang saya, karena di sekolah ini ada namanya tim pengembang sekolah yang terdiri dari Wangka dan juga kepala-kepala ya yang lain, kepala lab, perpustakaan dan sebagainya. Saya ngobrol dengan mereka, saya bermusyawarah intinya dengan mereka. Lalu apabila itu juga diperlukan rapat lagi untuk masalahnya agak besar atau perlu banyak pertimbangan, maka saya mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk bermusyawarah tentang tentang kasus tersebut, seperti itu, Pak. Baik Bu, itu untuk bagaimana menjalankan pengambilan keputusan ya. Untuk berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu terhadap kasus tersebut? Kalau ketika saya menghadapi kasus atau menemui sebuah kasus, maka saya akan identifikasi dulu nih, ini kasusnya apa. Lalu setelah itu nanti saya panggil yang bersangkutan, apabila itu biasanya guru ya, kalau saya ini lebih ke guru. Apabila itu mengenai guru, maka saya panggil yang bersangkutan, saya analisa dulu, saya tanya dulu beliaunya, saya pendekatan, saya bertanya tentang kebenaran kasus tersebut, apa yang terjadi. Setelah itu baru saya analisa. Nah, apabila memang hal tersebut misalnya yang apa yang disampaikan oleh guru itu kesulitan yang dihadapinya itu perlu untuk dibawa ke rapat, maka kita bawa ke rapat. Namun apabila itu tidak perlu, maka itu tadi saya lebih ke ngobrol dengan yang bersangkutan, seperti itu. Baik Bu ya. Untuk berikutnya Bu, hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Ibu pada kasus-kasus dilema etika? Musyawarah Pak. Ya, musyawarah itu sangat penting. Jadi ketika saya mengambil keputusan, maka saya harus mengajak dulu guru-guru saya ya untuk bermusyawarah. Jadi ketika itu sudah menjadi keputusan, maka itu bukan keputusan saya pribadi sebagai kepala sekolah, tapi keputusan bersama. Baik Bu, untuk berikutnya ini yang kelima Bu, hal-hal apa saja Bu ya yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami seperti itu? Kalau di sekolah ini ya ada beberapa ya contoh kasusnya atau tantangannya. Mungkin yang pertama yang paling besar tantangannya itu ya tentang kedisiplinan. Ya, yang kedua itu tentang kepribadian guru ya, dengan segala mungkin bebannya ketika mengajar juga ya. Bagaimana caranya untuk menghadapi siswa, berbagai karakter siswa. Lalu kemudian ada juga tantangan mutasi kerja ya, mutasi guru yang masih sangat tinggi untuk di sekolah ini, karena memang guru kami itu banyak yang dari jauh Pak. Nah jadi itu agak tinggi ya. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman yang berbeda jauh antara orang tua, sekolah dan siswanya sendiri. Jadi masih perlu pendekatan yang khusus antara sekolah dengan gurunya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Untuk berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau pola-pola khusus atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika tersebut Bu? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ada jadwal khusus Bu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang biasa Ibu jalankan? Oh, kalau itu ada Pak, kan kita biasanya ada jadwal yang saya buat khusus ya untuk pembinaan ya. Jadi saya juga membina guru itu ada jadwalnya. Jadi tidak langsung ketika ada masalah langsung dicecar gitu ya. Tetapi memang sebelum masalah itu terjadi sudah ada tindakan preventif duluan, yaitu tadi dengan adanya pemanggilan khusus ya, ada pembinaan terhadap guru tersebut, dan juga
saya menerapkan panggilan ya atau surat panggilan itu 3 kali ya, itu sebagai surat peringatan sebenarnya terhadap guru tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran ataupun kesalahan yang ia buat. Nah, namun sebelum surat peringatan itu digulirkan, dikirimkan kepada beliau, saya terlebih dahulu melakukan musyawarah. Nah, itu apabila terkait guru. Apabila terkait siswa itu juga sama, wali kelas juga menerapkan hal yang sama. Ada pembinaan dari wali kelas, nah dari guru BK, bahkan juga wakaf kesiswaannya sering sekali untuk kunjungan ya ke rumah-rumah orang tua siswa. Itu trik khusus dari sekolah kita, Pak, seperti itu. Baik Bu ya, terima kasih. Saya bisa memahami. Berikutnya adakah Bu seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ada Pak, yaitu tim pengembang saya. Tim pengembang saya itu partner khusus saya dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu saya harus bertanya dulu dengan tim pengembang saya, seperti itu. Baik Bu ya, tadi kita sudah berbicara banyak, saya sudah menanyakan dari pertanyaan 1 sampai 7, tentunya banyak sekali yang saya dapatkan informasi yang dari Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Baik, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi tentunya ini menjadi bahan refleksi, menjadi bahan pembelajaran. Tentunya yang ingin saya tanyakan itu pembelajaran apa yang Ibu dapat petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika sebuah kasus ini. Baik, menurut saya nih ya, dari pengalaman yang saya dapat, ya itu tadi seperti yang saya bilang bahwa kerja sama tim itu akan meringankan dan akan membuat kita tuh bertanggung jawab dengan keputusan yang kita ambil. Masalah apapun, jadi musyawarah itu sangat penting ya, karena apabila sudah melalui musyawarah, apabila nanti keputusannya itu benar, maka itu akan menjadi pedoman ketika kita menghadapi kasus yang lainnya di hari esok. Namun apabila keputusan itu ternyata salah, ya, maka ya kita bisa mencari peluang lagi, solusi yang lain. Oh, bagaimana ini? Ternyata ini kurang pas nih kemarin, lalu harus dicari solusi yang lain. Seperti itu Pak. Jadi kerjasama tim yang baik dan juga musyawarah. Baik, itu Pak. Baik, terima kasih informasi yang Ibu sampaikan kepada saya, dan ini merupakan sebuah wawancara saya dalam hal pengambilan keputusan. Tentunya ini berbasis dilema etika ataupun bujukan moral Bu ya. Tentunya segala sesuatu itu kan bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan bagi saya ketika saya menemukan kasus-kasus, dan ini menjadi bahan rujukan saya sehingga saya bisa menyelesaikan kasus-kasus saya juga seperti itu ya. Untuk pembelajaran tentunya kita harus berpusat pada murid seperti itu, sehingga saya bisa mudah untuk mengambil sebuah keputusan dengan langkah-langkah tadi yang bisa saya ambil dari Ibu Kepala Sekolah selama yang melakukan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf ya atas segala kekurangannya, dan mohon maaf atas menyita waktu Ibu pada kesempatan kali ini. Pada Allah saya mohon ampun Bu. Saya tutup. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus Pak Yudi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ridho. Ya, selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesediaannya pada hari ini. Pertama-tama saya
Wahyudi dari SMK Negeri 1 Kelapa. Terkait dengan hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Ridho sebagai Kepala SMP Negeri 1 Kelapa terkait saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 ini, Pak. Seperti itu. Bersedia, Pak, ya? Terima kasih, Pak, telah meluangkan waktu untuk saya pada hari ini untuk mewawancarai tentang kasus-kasus di mana Pak Ridho sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan dalam sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Tentunya selama ini banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi Pak Ridho ya di SMP 1 Kelapa, dan hari ini saya ingin mewawancarai Pak Ridho terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan itu sehingga terdapat ada dilema etika ataupun bujukan moral seperti itu, sehingga ada juga secara kepribadian ataupun sebagai pemimpin pembelajaran seperti itu. Baik, di sini Pak Ridho saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang wawancara saya kepada Pak Ridho terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baik ya, langsung saja Pak ya. Baik, Pak Ridho, selama ini kan Pak Ridho sebagai kepala sekolah tentunya banyak dilema, banyak kasus yang perlu diselesaikan oleh Pak Ridho. Dan menurut Pak Ridho nih, bagaimana Pak Ridho dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik Pak, terima kasih. Sebagai seorang kepala sekolah, pemimpin satuan pendidikan, pastinya dalam melaksanakan tugas akan menghadapi berbagai macam permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, sebuah kasus dapat diidentifikasi dari konflik ataupun permasalahan yang terjadi. Nah, sebuah kasus itu dikatakan sebuah dilema etika apabila dia berhadapan antara benar dengan benar. Tapi untuk yang kasus lain seperti bujukan moral, kita identifikasi dengan cara mengidentifikasi pertentangan antara benar dan yang salah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak ya. Nah, untuk berikutnya Pak, selama ini kan sudah diidentifikasi nih kasus-kasusnya. Nah, berikutnya adalah Bapak sebagai kepala sekolah untuk itu kan pasti harus ada keputusan Pak, harus ada yang dijalankan seperti itu. Nah, bagaimana Pak Ridho menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau di SMP 1 Kelapa ini, terutama untuk kasus-kasus di mana Bapak ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak, seperti itu. Baik, keputusan itu dibuat berdasarkan diskusi, musyawarah bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Kemudian langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Setelah itu kita melakukan analisis risiko jika membuat keputusan yang pertama ataupun keputusan yang kedua. Kemudian melalui diskusi bersama dengan forum Bapak Ibu Dewan Guru, kita membuat suatu keputusan. Setelah itu kita sepakati bersama, kita prediksi, kemudian kita prediksi konsekuensi apa yang akan terjadi jika kita memilih keputusan yang sudah kita tetapkan secara bersama-sama, seperti itu. Baik, itu Pak, itu ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu ya tadi kan sudah diidentifikasi, terus ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Untuk berikutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya Pak Ridho yang biasa Pak Ridho lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah yang saya lakukan selama ini dalam menghadapi kasus yang terjadi di sekolah, yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang terjadi. Setelah kita mengidentifikasi, kita bisa menganalisis risiko ataupun dampak yang terjadi setelah kita mengambil keputusan tersebut.
Setelah itu baru kita putuskan secara bersama-sama untuk membuat sebuah keputusan yang kita ambil seperti itu. Nah, untuk prosedurnya itu kami laksanakan melalui diskusi musyawarah bersama dengan warga sekolah, baik itu guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Baik, seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak ya. Untuk berikutnya langkah-langkah dan prosedurnya sudah ada nih dari untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Nah, berikutnya hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Menurut saya hal yang efektif yang dalam pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan di sekolah itu berdiskusi bersama dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, baik dengan guru maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Baik Pak ya, jadi Bapak melakukan berdiskusi ya dengan rekan-rekan guru dan semua yang ada terlibat warga sekolah seperti itu Pak ya. Baik, berikutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak ya dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Tantangan yang sering dihadapi dalam pengambilan keputusan ini itu adanya perbedaan pandangan antara peserta diskusi, perbedaan pandangan antara guru dan tenaga kependidikan yang mana kedua-duanya kan sama-sama benar, jadi terjadinya perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan seperti itu. Itu Pak ya. Untuk berikutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak ya untuk dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Dan berikutnya ya, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau saja memiliki sebuah jadwal khusus Pak dalam menyelesaikannya, ataupun dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini yang sudah Bapak jalankan dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut Pak? Pada dasarnya di sekolah kami jarang terjadi kasus berupa dilema etika. Namun demikian, meskipun itu seandainya itu terjadi, maka langkah ataupun prosedur yang kami lakukan, yang pertama kami mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian kita melakukan analisis risiko, dampak yang akan terjadi jika dalam mengambil keputusan. Kemudian setelah itu baru kita membuat keputusan secara bersama-sama. Baik Pak. Jadi sudah diidentifikasi Pak ya, tadi sudah dianalisis resikonya terus membuat keputusan. Nah, berikutnya Pak, adakah Pak seorang atau faktor apa saja Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ridho dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini sehingga kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik? Faktor yang mempermudah dan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan adanya kesediaan di setiap anggota untuk menyumbangkan, untuk mengemukakan pendapatnya, pemikirannya dalam suatu diskusi. Nah, ada kalanya pendapat seseorang itu dianggap sangat bagus, sangat baik, sehingga dapat mempermudah kami dalam mengambil sebuah keputusan secara bersama-sama. Ini sesi terakhir Pak untuk wawancara pada pagi hari ini. Nah, tadi saya sudah mendapatkan faktor pendukung Bapak untuk mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi rujukan bagi saya nantinya sebagai ketika saya memimpin sebuah pembelajaran di instansi atau sekolah saya Pak. Baik Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil sebuah keputusan dilema etika ini Pak? Pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika, jadi kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus bisa mengambil sebuah keputusan yang baik
baik secara bersama-sama untuk kepentingan bersama. Kemudian kita harus dapat memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama, karena kalau kita pecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama akan lebih baik jika kita pecahkan permasalahan itu secara sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ridho. Alhamdulillah pada hari ini Pak Ridho sudah meluangkan waktu untuk saya untuk mewawancari tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di kasus, untuk beberapa kasus yang pernah Pak Ridho hadapi. Dan terima kasih sekali lagi telah bersedia saya wawancari pada hari ini Pak Ridho. Mudah-mudahan dari penyelesaian yang Pak Ridho lakukan selama ini akan menjadi cermin atau menjadi rujukan bagi saya nantinya ketika saya menghadapi kasus yang sama yang dihadapi oleh Pak Ridho. Mudah-mudahan sekolah kita tentunya menjadi luar biasa lagi, lebih kita mengambil keputusan itu lebih berpusat pada murid seperti itu Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak atas segala kesempatan dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan. Saya Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 10 di SMK Negeri 1 Kelapa. Tentunya ini pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya bisa bertemu dengan Pak Ridho di SMP Negeri 1 Kelapa. Tentunya sebagai Bapak sudah sebagai pemimpin di SMP ini cukup pengalamannya luar biasa. Saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Kelapa. Terima kasih sekali lagi Pak. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.